Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah kewarganegaraan dengan materi Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan pembelajaran perkuliahan yang pertama, mampu menjelaskan makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang kedua, menyebutkan tugas dan fungsi lembaga hukum. Dan yang ketiga, menganalisis tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pengertian negara hukum, di mana negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Konstitusi Indonesia ini ada pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara juga menyediakan perangkat-perangkat hukum, termasuk juga hukum-hukum yang tertulis, perundang-undangan, serta aparat-aparat hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum, yang pertama, supremasi hukum, hukum yang berkuasa. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum, baik itu pejabat, orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, itu semuanya sama di hadapan hukum. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Ada hak-hak dasar pada kehidupan manusia yang harus dilindungi. Yang keempat, kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Di negara hukum ini adalah di mana negara itu dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. Misalnya salah satu yang paling penting adalah adanya periode jangka waktu presiden, ya, tidak seumur hidup. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Dasar negara hukum Indonesia ini didasari atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Kemudian ada Tap MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, serta Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Secara umum, lembaga-lembaga besar hukum di Indonesia itu terdiri dari yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga Komisi Yudisial, yang keempat Kepolisian dan Kejaksaan, serta yang kelima lembaga ad hoc, lembaga khusus, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mari kita singgung sejenak pokok-pokok tugas dan fungsi lembaga hukum. Yang pertama, Mahkamah Agung ini membawahi pengadilan, ya. Tugasnya itu mengadili perkara kasasi. Setelah ada putusan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau pengadilan agama dan lain-lain, ketika ingin ditinjau ulang, kemudian ada tidak kepuasan, naik ke Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Ini khusus tugasnya dalam hal menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Misalnya ada undang-undang mengenai tenaga imigran dan lain-lain yang dianggap oleh para pakar ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar, diujinya adalah di Mahkamah Konstitusional. Yang ketiga, Komisi Yudisial, yakni mengawasi etika hakim. Kita tahu hakim itu mempunyai kemerdekaan untuk memutuskan suatu perkara, tapi untuk mengawasinya ini perlu lembaga khusus, ya, lembaga tinggi negara khusus untuk menangani etika hakim, yakni Komisi Yudisial, ya, karena hakim tidak bisa ditangkap oleh polisi karena memutuskan perkara. Kemudian misalnya dilaporkan masyarakat untuk memutuskan perkara, itu tidak bisa, ya, karena hakim mempunyai kemerdekaan dalam membuat keputusan, maka diawasi oleh Komisi Yudisial. Kemudian ada KPK, dalam hal ini adalah lembaga ad hoc, ya, lembaga tambahan, karena di negara kita itu masih banyak terjadinya korupsi, dianggap korupsi sebagai bahaya latin, maka dibentuklah KPK, dan tujuannya adalah khusus untuk memberantas korupsi. Adapun konsep-konsep dasar penegakan hukum yang berkeadilan itu, yakni mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Makanya dibuat lembaga-lembaga yang tidak hanya satu, ya. Jadi
bila ada lembaga yang ada kesalahan, petingginya bisa juga diatasi, diadili oleh di lembaga yang lainnya, sehingga tidak ada suatu lembaga yang super power, yang sangat berkuasa, itu tidak bisa. Kemudian dalam hal ini menjamin kepercayaan publik ya. Hal ini kita perlu karena masyarakat itu butuh ketenangan ya dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berwarga negara, perlindungan hukum, sehingga proses penegakan hukum ini harus adil agar kepercayaan publik terjaga dengan baik. Kemudian mendukung pembangunan yang adil, bahwasanya masyarakat Indonesia terdiri dari 15.000 pulau, kemudian ada juga di pulau yang besar, pulau yang kecil, ada yang di kota, ada yang jauh di kepulauan sana, tapi mereka berhak untuk mendapatkan layanan pemerintah berupa pendidikan dan kesehatan. Jadi penegakan hukum juga mendukung adanya pembangunan yang adil bagi seluruh warga masyarakat. Yang keempat, terakhir, ini adalah menumbuhkan kepastian hukum. Jadi masyarakat ini harus tahu bahwasanya di Indonesia itu ada hukum-hukum. Jadi tidak bisa orang semena-mena terhadap orang lain ya. Semuanya itu ada hukum-hukum pasti yang sudah diatur dalam format-format yang baik sebagai kita untuk bernegara. Mengapa penegakan hukum yang berkeadilan itu diperlukan? Hal ini agar penegakan hukum itu tidak hanya legal formal di atas kertas saja, tapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi terasa oleh masyarakat bahwasanya di negara kita ini ada hukum-hukum yang tertulis yang dibuat oleh negara untuk melindungi mereka. Kemudian bertumpu pada prinsip due process of law and equity, yakni jaminan konstitusional yang memastikan proses hukum yang adil dan layak bagi setiap individu, termasuk hak untuk diberitahu tentang tuduhan, hak untuk didengar, dan hak untuk membela diri sebelum hak-hak mereka itu dicabut atau dilanggar. Jadi ini harus diketahui oleh masyarakat. Hukum itu dibuat berdasar sumber historis atau sejarah, sosiologis kemasyarakatan, dan politis kehidupan bernegara. Historis ini adalah pengalaman kolonial dan otoritas Orde Baru ya di negara kita. Kita lihat negara kita sudah adalah negara yang mempunyai budaya dan sejarah yang panjang. Ada hukum-hukum tradisional ketika kerajaan-kerajaan masih berkuasa di tempat kita. Itu bentuk negara bukan republik ya, Majapahit, Sriwijaya itu bentuknya adalah kerajaan. Dan setelah itu juga ada pemerintahan kolonial Belanda yang ada di Indonesia selama 3,5 abad. Mereka punya membuat hukum-hukum juga. Kemudian dalam sejarah Indonesia setelah merdeka juga ada otoritas Orde Baru. Dan berikut mengenai sumber sosiologis, ini adalah pluralitas masyarakat. Masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Jadi bayangkan bagaimana kita harus bekerja keras untuk menyatukan semuanya dan membuat satu hukum yang berlaku di seluruh Indonesia dengan adat, sosial, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jadi dengan sejarah yang panjang ini kita mengetahui penegakan hukum di Indonesia ini terus dikembangkan, dan kelengkapan alat-alat berupa naskah-naskah hukum, dokumen-dokumen, dan aparat hukumnya juga masih harus terus ditingkatkan. Kemudian sumber politis, di sini ada relasi hukum dan kekuasaan pasca reformasi. Kita ketahui setelah reformasi negara kita itu menginginkan sesuatu hal yang lebih bebas ya, masyarakat ingin berpendapat secara merdeka. Akhirnya dengan pengaruh itu ada peraturan-peraturan yang baru yang dibuat oleh pemerintah, perbaikan-perbaikannya. Misalnya dalam hal kegiatan menyampaikan aspirasi dengan
melalui demonstrasi. Ada syarat-syaratnya, harus minta izin dan harus di tempat-tempat tertentu, harus tertib dan lain-lain. Adapun dinamika penegakan hukum di Indonesia, yang pertama adalah ketimpangan akses keadilan, di mana masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham mengenai dasar-dasar hukum. Apabila terjadi masalah hukum, mereka tidak tahu mesti melapor kemana. Misalnya ada kasus pengeroyokan massal, itu dilakukan pastinya oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum. Kalau ada orang salah, ditangkap, kemudian dibawa ke pihak yang berwajib, atau jangan main hakim sendiri. Itu akibat dari ketimpangan akses keadilan. Kemudian yang kedua itu kriminalisasi dan impunitas. Apa itu kriminalisasi? Kriminalisasi adalah upaya satu orang atau sekelompok orang untuk mencari-cari kesalahan, membesar-besarkan kesalahan, kemudian memanipulasi kesalahan orang lain, ya, sehingga mengakibatkan kerugian pada orang tersebut. Kemudian impunitas. Impunitas ini adalah kebalikan dari kriminalisasi. Impunitas ini adalah di mana orang yang bersalah melakukan gratifikasi, korupsi, kejahatan, tetapi dia menyembunyikan bukti-bukti baik secara per orang ataupun bersama-sama, sehingga tidak ada hukuman untuk dia dengan segala cara, bersifat manipulatif juga. Jadi orang yang bersalah tapi bebas dari kesalahannya, ini kan tidak adil, ya. Kemudian adanya praktek hukum transaksional, ini sangat berbahaya, ya, dapat dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum. Kalau misalnya ada orang terhukum 5 tahun bisa dirubah jadi 2 tahun, kemudian tuduhannya itu dikurangi, terjadi transaksi, ini adalah sangat berat, ya, sangat merugikan. Kemudian yang keempat terakhir itu lemahnya budaya hukum. Mesti kita sadari bahwasanya masyarakat kita ini jarang membaca, ya, daya bacanya itu rendah, sehingga otomatis budaya hukum itu belum tercipta di masyarakat kelas bawah, masyarakat yang tinggal jauh dari akses perkotaan, ya. Jadi ini adalah dinamika atau permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Adapun tantangan berat penegakan hukum di Indonesia, yang pertama seperti sudah banyak kejadian sebelumnya, korupsi itu dilakukan secara struktural, ya, sampai ke tingkat pejabat tinggi negara. Pejabat tinggi negara itu siapa saja? Itu ada menteri, ada pejabat eselon 1, kemudian anggota dewan yang terindikasi dan sudah terbukti itu menandakan korupsi itu terjadi secara struktural, secara bersama-sama oleh suatu organisasi. Kemudian tantangan penegakan hukum ini ketidakpercayaan masyarakat, ya, terutama terhadap aparat hukum. Kalau saya kira undang-undangnya sudah banyak yang mengatur, undang-undangannya itu sudah bagus melalui revisi dan lain-lain. Namun ketidakpercayaan masyarakat ini timbul karena salah sendiri, ya. Banyak kasus-kasus sudah terbukti yang melibatkan aparat negara, yang melibatkan pejabat tinggi negara, bahkan melibatkan penegak hukum itu sendiri. Yang ketiga, ini tantangan penegakan hukum di Indonesia itu intervensi politik. Intervensi politik itu ada campur tangan politik, ya, dan yang diindikasikan oleh oknum-oknum politikus. Ya, misalnya saja kalau sesama partai politik partai yang berkuasa, ini oknum-oknumnya tidak ditangkap, lawan partai penguasa itu ditangkap. Jadi ada indikasi-indikasi, walaupun tidak semuanya, hanya beberapa oknum saja. Yang keempat itu rendahnya integritas aparat penegak hukum. Banyak terjadi pengaduan masyarakat. Memang sebenarnya upaya peningkatan
integritas ini sepertinya mudah karena masyarakat sekarang kan punya handphone, bisa memfoto apabila terjadi permasalahan hukum yang kecil ya, seperti pungli dan lain-lain dilakukan oleh aparat. Namun tetap saja banyak kejadian sehingga masyarakat pesimis karena rendahnya integritas dari aparat penegak hukum itu. Berikut kita bicara mengenai urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Urgensi apa? Urgensi ini adalah sesuatu yang mendesak, yang harus kita laksanakan pada saat sekarang, prioritas utama kegiatan. Jadi urgensinya adalah di mana kita upaya penegak hukum ini supaya berkeadilan harus kembali mengingat kembali, wujudkan demokrasi yang substansif, demokrasi yang nyata, bahwasanya memang para negara ataupun pejabat negara itu harus melayani masyarakat, ya, masyarakat yang menjadi raja di negara kita. Jadi demokrasi itu sistemnya seperti itu, bukan minta dilayani, malah melayani masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan keluarga ataupun pribadi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini urgensinya. Sekarang sebenarnya sudah banyak pelayanan publik ini sudah meningkat ya, dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dengan cara digitalisasi ya, membayar pajak dan lain-lain tidak bisa lagi menggunakan calo, KTP elektronik, sehingganya dengan aplikasi pelayanan masyarakat, sehingga tidak ada tatap muka langsung antara petugas dengan masyarakat, sehingga ini menghilangkan praktek-praktek kolusi, nepotisme. Kemudian harus semua diingat untuk menopang pembangunan berkelanjutan, hukum tegak, masyarakat aman, investor masuk, sehingga banyak investor datang ke sini, ekonomi berjalan dengan baik, masyarakat aktif untuk bekerja, pemerintah inovatif, sehingga pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan yang ditargetkan. Berikut apa hubungannya dengan relevansi dalam profesi kesehatan? Tentu saja para petugas kesehatan, baik itu pegawai pemerintah ataupun pegawai swasta, ini bertanggung jawabnya besar ya, di mana petugas kesehatan harus memahami aspek hukum dalam pelayanan. Ada organisasi profesi, masing-masing profesi itu punya tanggung jawab bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ini tenaga kesehatan, Anda sebagai calon tenaga kesehatan tidak hanya belajar ilmu pengetahuan secara medis saja, tapi juga harus paham profesi Anda itu etikanya seperti itu, kemudian wewenangnya seperti apa, dan Anda harus banyak membaca peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ataupun kebijakan dari organisasi profesi. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum bagi pasien oleh tenaga kesehatan. Masih ada kasus-kasus pasien yang ditolak masuk rumah sakit karena belum punya kartu ataupun karena dianggap misalnya rumah sakit atau puskesmasnya penuh, bisa ke tempat lain dulu dan lain-lain ya. Ini juga berbahaya. Kemudian pelindungan hukum bagi pasien itu sendiri, ini profesi kesehatan apapun profesinya harus memberitahu kepada pasien mengenai hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian tentu saja yang ketiga, menghindari malpraktek dan diskriminasi. Malpraktek itu adalah apa? Malpraktek itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, baik itu negara maupun profesi. Kalau di bidan ini apa? Menggugurkan kandungan. Ini banyak terjadi kasus-kasus seperti itu juga dengan profesi kesehatan lainnya. Kalau bidang obat-obatan itu ada obat-obat yang tidak boleh dijual bebas, harus pakai resep dokter dan lain-lain. Dan berikutnya adalah diskriminasi. Kalau negara sendiri, diskriminasi ini harusnya negara
melayani masyarakat, baik itu di perkotaan sampai di pedesaan-pedesaan, sampai di tempat-tempat yang jauh. Sehingganya ini ada istilahnya, yaitu pemerintah punya program Nusantara Sehat, ya. Pegawai-pegawai yang belum bekerja sebagai CPNS, ini PNS ataupun P3K dikontrak beberapa tahun untuk ditempatkan di wilayah-wilayah yang jauh, karena kita tidak boleh diskriminasi. Dan diskriminasi individual itu, tenaga kesehatan harus menghindarkan diri dari yang namanya membedakan orang dengan kekayaan, kemudian membedakan orang dengan agamanya, membedakan orang dengan suku-suku yang berbeda, dan lain-lain. Demikian pertemuan materi kali ini. Berikut adalah beberapa referensi yang harus Anda baca, dan tentu saja disarankan juga untuk mencari referensi lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.